Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Jadi kemarin sebelum ditangkap, dia sudah melakukan beberapa penempelan. Sekarang berada di bulan Ramadan, maka kami sangat mengharapkan kepada orang tua siswa atau orang tua murid khususnya Selamat pagi dari Jalan Limpo Waluyo. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres Bau-Bau amankan seorang mahasiswa atas kasus peredaran puluhan paket sabu. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau menghimbau para orang tua siswa memperketat pengawasan kepada anaknya selama bulan Ramadan. Inilah Warta Kepton selengkapnya hari ini, Jumat 29 Maret 2024, bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, Polres Bau-Bau amankan seorang mahasiswa atas kasus peredaran puluhan paket sabu. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Ode Nurliani melaporkan. Seorang mahasiswa di Bau-Bau inisial LK asal Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara terpaksa berurusan dengan polisi karena kedapatan mengantongi narkoba jenis sabu. Tak tanggung-tanggung barang bukti narkotika yang berhasil diamankan Satres Narkoba Polres Bau-Bau sebanyak 45 saset. Setelah ditimbang berat barang haram itu seluruhnya 45 gram. Hasil interogasi kepolisian, tersangka sudah 2 kali menjual paket sabu dengan sistem tempel di seputar kota Bau-Bau. Aksi kedua kalinya terungkap setelah polisi mendapatkan laporan dari masyarakat. Saat polisi melakukan penggeledahan di seluruh badan tersangka, tak satupun barang bukti berhasil diamankan. Namun dari kos-kosannya di Kelurahan Lamangga, pihaknya menemukan puluhan bungkus narkotika lengkap dengan timbangan serta sendok sabu. Kasat Narkoba Polres Bau-Bau AKP Muhammad Salman mengungkapkan modus tersangka dengan memasukkan sabu ke dalam bungkusan permen dan ditempelkan pada titik sesuai permintaan pemilik sabu. Tersangka memperoleh sabu dari pria yang tidak ia kenal lewat telepon seluler. Jadi kemarin sebelum ditangkap, dia sudah melakukan beberapa penempelan, tapi tim kami itu tidak menemukan tempelan di situ. Nanti setelah kami tangkap, dilihat dari komunikasi di HP-nya bahwa di sekitar mereka ditangkap itu ada beberapa titik-titik tempelan yang dia pasang mereka. Tapi setelah kami cek sudah dicabut semua. Karena ini tempelannya gampang tadi. Di dekat Sanoya ya? Silpana. Di situ ada 3 titik yang dilihat di HP-nya, tetapi dia sudah dicabut sama orang yang membeli. AKP Salman menyebutkan motif tersangka terlibat dalam penyalahgunaan narkotika karena desakan ekonomi. Sekali tempel 1 saset paket narkoba, ia diberi upah Rp25.000. Polres Bau-Bau sempat melakukan tes urin, namun hasilnya negatif. Kepada polisi yang mengaku sekedar mengedarkan barang terlarang tersebut. Polisi kini sedang mengejar otak utama penyuplai sabu kepada tersangka yang identitasnya sedang dalam penyelidikan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka diganjar dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Ode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau mengimbau para orang tua siswa memperketat pengawasan kepada anaknya selama bulan Ramadan. Informasi mengenai hal itu dilaporkan Afriansyah. sekarang berada di bulan Ramadan, maka kami sangat mengharapkan kepada orang tua siswa atau orang tua murid khususnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Kota Bau-Bau mengimbau para orang tua siswa memperketat pengawasan kepada anaknya selama bulan Ramadan 1445 Hijriah 2024 Masehi. PLT Kepala Dikbud Bau-Bau Laude Darussalam mengatakan orang tua siswa harus memastikan anaknya melakukan hal-hal yang positif atau bagi beragama Islam memperbanyak beribadah selama bulan Ramadan. Sekarang berada di bulan Ramadan, maka kami sangat mengharapkan kepada orang tua siswa atau orang tua murid khususnya yang di SD dan SMP, kami menghimbau agar tetap dalam pengawasan orang tua untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tentunya berkaitan dengan bulan Ramadan atau beribadah di bulan Ramadan. Menghimbau
Bila anak-anak hendak izin untuk berkegiatan di luar rumah, Darussalam meminta orang tua harus tetap memantau. Hal itu dimaksudkan untuk mencegah anak melakukan tindakan tidak baik seperti tawuran dan balap liar. Lebih dari itu, kata Darussalam, libur panjang Lebaran Idul Fitri tidak lama lagi, di mana para siswa tidak berada lagi di lingkungan sekolah pada pagi hingga siang hari. Sehingga pihaknya sangat mengharapkan peran aktif orang tua untuk mengawasi anak-anaknya di rumah. Sehingga kita tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, seperti tawuran atau balap-balapan motor, atau apa kejadian-kejadian yang kita tidak harapkan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kami hadirkan berita lainnya. Muhammad Suhardi resmi diangkat sebagai anggota DPRD Kota Bau-Bau menggantikan Muhammad Syamsuddin untuk sisa masa jabatan 2019-2024. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada saudara Muhammad Syamsuddin atas kontribusi tenaga dan pikiran. Muhammad Suhardi resmi menduduki kursi legislatif DPRD Kota Bau-Bau menggantikan Muhammad Syamsuddin yang keduanya dari Partai Berkarya. Suhardi merupakan pengganti antar waktu PAW sisa masa jabatan 2019-2024. Duduknya Suhardi di deretan 25 anggota legislatif itu setelah mengikuti proses pengucapan sumpah janji yang dipandu oleh Ketua DPRD Kota Bau-Bau Zahari dalam rapat paripurna DPRD yang digelar di ruang rapat DPRD Bau-Bau pada Rabu sore. Ketua DPRD Kota Bau-Bau Zahari berharap kehadiran Suhardi dapat memberikan kontribusi yang semakin memperkuat pelaksanaan tugas konstitusional Dewan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Harapan ini pula yang menjadi harapan masyarakat Kota Bau-Bau, termasuk harapan para pemilih saudara. Berikan yang terbaik, jadilah wakil rakyat yang sanggup bekerja keras, mendedikasikan waktu, pikiran dan tenaganya bagi kepentingan masyarakat, daerah, bangsa, dan negara. Pada kesempatan ini pula, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada saudara Muhammad Syamsuddin atas kontribusi tenaga dan pikiran serta kerjasamanya selama mengabdi di lembaga dewan yang terhormat ini. Sementara itu, penjabat Wali Kota Bau-Bau, Dr. Muhammad Rasman Manafi, yang diwakili Asisten 3 Setda Kota Bau-Bau Laode Darussalam berharap kehadiran Suhardi dapat menambah kontribusi dan peningkatan kinerja DPRD Kota Bau-Bau, baik dalam menjalankan dan memperkuat hubungan kemitraan dengan pemerintah Kota Bau-Bau maupun dalam menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Penggantian antar waktu anggota DPRD adalah suatu proses politik yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan. Sejatinya, pengganti antar waktu bukanlah sekedar hanya melengkapi jumlah anggota dewan semata, akan tetapi proses tersebut bermuara pada bagaimana keterwakilan masyarakat suatu daerah pemilihan tetap terjaga utuh sebagai pertanggungjawaban atas suara rakyat yang telah diberikan kepada perwakilannya di lembaga perwakilan rakyat. Diketahui pemberhentian dengan hormatnya Syamsuddin dari kursi DPRD Kota Bau-Bau karena pada percaturan pemilu 14 Februari lalu, Syamsuddin kembali maju namun sebagai caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Berita yang terakhir, Dekranasda Kota Bau-Bau berkolaborasi dengan Dekranasda Provinsi Sulawesi Tenggara menampilkan sejumlah produk tenunan dalam ajang Indonesia Fashion Week 2024 pada Kamis 28 Maret 2024 di Jakarta Convention Center. Ketua Dekranasda Bau-Bau, Raffiani Dwiatmo, mengatakan pihaknya menampilkan hasil rancangan tenunan dengan desain sendiri yang berhasil menarik minat pengunjung. Banyak tenunan Bau-Bau laku terjual pada event bergengsi tersebut. Menurut Raffiani, dalam mendukung dan melestarikan tenunan memang harus banyak membuat event atau mengikuti sebuah event.
Tetapi itu juga tergantung pada support Pemkot Bau-Bau. Ia juga mengatakan yang menjadi pekerjaan rumah bagi Dekranasda Bau-Bau sekarang ini bagaimana membuat produk turunan dari tenunan, karena jika hanya menjual produk dari kain tenunan, pembelinya hanya sedikit. Dalam ajang Indonesia Fashion Week 2024, ungkap Reviani, Dekranasda Bau-Bau bekerja sama dengan Dekranasda Provinsi Sulawesi Tenggara berkolaborasi di satu stand, tetapi untuk desainer memakai desainer sendiri. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini, kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres Bau-Bau amankan seorang mahasiswa atas kasus peredaran puluhan paket sabu. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau mengimbau para orang tua siswa memperketat pengawasan kepada anaknya selama bulan Ramadan. Demikian Warta Kepton pagi ini, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan sampai jumpa.